ada berkat di balik pemuritan. Komunikasi yang terbuka membuka hati murid saudara. Apakah selama ini hati murid saudara masih tertutup? Mungkin mereka cuek ketika pemuritan. Mereka nggak mau jujur, masih memakai topeng, atau bahkan mereka tidak mau saudara hubungin. Saudara dicuekin. Nah, gimana caranya membuka hati mereka? Saya mau beri kuncinya. Bagaimana membuka hati murid saudara yang masih tertutup? Tuhan sudah kasih kuncinya mestinya di hadapan saudara sendiri. Coba saudara lihat. Berapa jumlah telinga saudara? 2 tentunya. Berapa jumlah mulut saudara? 1. Artinya apa? Tuhan memberikan cara banyaklah mendengar dengan telinga daripada berbicara. 2:1. Di Yakobus 1 ayat 19 dan 20 dikatakan seperti ini. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Tuhan kasih kuncinya, kita hendaklah cepat untuk mendengar. Banyaklah mendengar. Lambatlah untuk berkata-kata dalam pemuritan. Nah, tapi coba cek bagaimana gaya komunikasi kebanyakan dari kita waktu pemuritan. Bahkan mungkin kebalikannya dari Yakobus ini. Mungkin kita seperti ini. Setiap orang hendaklah lambat untuk mendengar. Kita mungkin lambat untuk mendengar, tetapi cepat untuk berkata-kata. Cepat kalau menasihati. Bahkan sebelum murid saudara itu tertutup, saudara bisa langsung kasih ayat, kasih macam-macam nasihat. Dan juga dikatakan ayat ini lambat untuk marah. Mungkin kita nggak marah, tapi kita cepat untuk menghakimi. Sudah punya penghakiman. Hari ini saya mau memberikan 3 hal yang harus kita perhatikan untuk mempunyai komunikasi yang terbuka dengan murid kita. Yang pertama, dengarlah dengan hati saudara. Ketika mereka bercerita, dengarlah dengan hati. Listen, bukan hear. Bukan cuma dengar dengan telinga, tetapi listen saudara, bahasa Inggrisnya. Artinya apa? Mendengar dengan seksama. Ketika mereka berbicara, tangkep isi hatinya, bukan cuma permukaannya. Mengertilah emosi-emosinya, perasaan-perasaannya. Apa sih di balik kata-katanya ini? Apa di balik omongannya seperti ini? Bahkan belajarlah untuk menangkap bukan cuma yang dikatakan, tetapi apa yang tidak dikatakan. Belajarlah saudara menangkap perasaannya. Karena itu jangan lagi kita cepat sekali mempunyai penghakiman. Mungkin bukan penghakiman, saudara cepat sekali mempunyai jawaban terhadap masalah murid saudara. Terlalu cepat. Mungkin ya seperti ini. Suatu ketika murid saudara datang kepada saudara dan berkata, "Kak, saya mau berhenti menjadi pemurid." "Kenapa kamu berhenti?" "Karena saya capek seperti bla 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 bla." Sedang mungkin murid saudara baru berkata, "Karena capek dan bla 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 bla." Saudara sudah mempunyai pemikiran. Mungkin seperti sinetron gitu ya. Di pikiran saudaramu sudah mikir, berkata gitu, dia mau mundur jadi pemurid. Dia katakan capek. Wah, ini pasti 1, dia capek
karena dia terlalu sibuk. Kedua, karena dia terlalu sibuk, pasti murid saya ini tidak pernah bersaat teduh. Jarang mungkin. 3, ini pasti nggak pernah ngerenungin firman. 4, nggak pernah bahasa roh. 5, dan sebagainya. Maka ketika murid saudara mungkin baru aja berhenti, saya capek karena saya sibuk di sekolah seperti ini. Begitu Kak, begitu selesai titik, saudara langsung, hei muridku, mungkin 1, kamu tidak boleh menghilangkan saat teduh. 2, kamu mesti baca ayat ini, renungkan ya siang dan malam. Saudara, hal inilah yang seringkali membuat murid saudara menutup hatinya. Karena apa? Karena mereka takut dihakimi oleh kita sebagai pemurid. Karena itu ada quote yang baik untuk kita, yaitu dengarlah terlebih dulu untuk memahami sebelum berbicara untuk dipahami. Dengarlah terlebih dulu untuk memahami sebelum berbicara untuk dipahami. Jadi yang pertama adalah mendengar dengan hati. Nah, yang kedua, bukalah hati saudara. Bangunlah komunikasi yang tulus, penuh kasih dengan murid saudara. Artinya tulus apa? Saudara apa adanya dengan murid saudara. Belajarlah jujur kepada murid saudara sebelum mereka jujur terhadap saudara. Jujurlah, beranilah terbuka tentang kelemahan saudara mungkin, kegagalan, kejatuhan, pergumulannya. Seringkali jadi pemurid itu kita cuma cerita kemenangannya saja. Mungkin kita ngomong, iya, aku dulu mempunyai dosa seperti ini, tetapi sekarang saya menang. Saudara, menceritakan hal itu tuh seringkali bukan membangun murid saudara, justru membuat mereka makin down, merasa gagal. Karena mereka mendengar cerita, pemuridku ini hebat ya, dari gagal seperti ini bisa langsung berhasil. Mereka malah down, aku gak bisa kok, aku seringkali mencoba kok gak bisa. Nah, karena itu ayo pemurid-pemurid, bukalah hati dengan tulus, ceritakan apa selama ini pergumulanmu. Ketika engkau jatuh, ceritakan pergumulanmu waktu itu, bukan kemenangannya saja. Ceritakan, iya, aku waktu jatuh itu, aku seringkali melakukan hal yang bodoh, Mas Ian. Aku coba bangkit, tapi aku jatuh lagi. Ceritakan, saudara. Saudara bukan Superman yang langsung berhasil. Ceritakan apa kebodohan saudara, apa kegagalan. Justru saya percaya ketika hal itu diceritakan, itu membangun murid saudara. Ceritakan juga isi hati saudara tentang perasaan-perasaan saudara. Mungkin seringkali murid saudara itu ketika pemuridan dengan saudara, mereka itu sibuk dengan handphonenya dan sebagainya, tidak memperhatikan saudara. Terbukalah, bukan menegur langsung, hei kamu, kenapa kamu seperti ini? Ceritakan, memakai kata aku merasa gitu ya. Aku merasa terganggu ketika waktu kita pemuritan engkau sibuk menjawabi HP-mu. Nah, saya percaya ketika saudara terbuka dengan perasaan saudara, murid saudara akan lebih gampang untuk terbuka terhadap perasaannya. Mereka lebih gampang terbuka tentang kegagalannya mereka. Mungkin mereka masih gagal, tapi mereka berani terbuka karena saudara juga menceritakan hidup saudara. Ceritakan juga perasaan yang terdalam terhadap murid saudara. Mungkin saudara mengasihi bersungguh-sungguh, ceritakan. Feel free, ceritakan. Aku mengasihi kamu loh, aku mendoakan kamu. Tiap pagi aku mendoakan kamu. Ceritakan saudara. Ya, berani belajar terbuka, membuka hati. Jangan jaim, oke? Nah, ketika saudara sudah membuka
diri pada murid saudara, baru lakukan hal yang ketiga ini, yaitu mulailah bertanya isi hatinya. Galilah isi hatinya. Seringkali kita pemuritan itu cuma tanya luarnya saja. Kita basa-basi, gimana kabarmu? Gimana hobimu bersepeda? Gimana keluargamu, anakmu? Kita tanya permukaannya saja. Ayo mulailah bertanya yang di dalam, perasaannya yang terdalam. Jangan tanya yang biasa-biasa saja. Tanya, contohnya, apa sih pergumulanmu selama hari-hari ini? Kalau boleh saya tahu, apa yang mengganggu pikiranmu? Apa pergumulanmu terdalam? Mungkin bisa bertanya, apa sih, gimana perasaanmu ketika kamu memuridkan? Apa pergumulanmu? Saya tidak bisa memberikan contoh yang banyak, karena pergumulan murid saudara itu sendiri-sendiri ya. Tetapi ayo, ketika saudara sudah belajar membuka diri, galilah, sekarang waktunya saudara menggali mereka lebih dalam lagi. Gimana keluargamu? Mungkin bisa bertanya masa lalunya, atau pergumulan-pergumulan yang selama ini tidak mereka ceritakan. Saya percaya ketika kita membuka diri, mereka juga membuka diri, dan kita tidak ada penghakiman dalam diri kita pada mereka. Saya percaya mereka akan merasa aman terhadap saudara. Ada quote lagi, semakin saudara mendengarkan, semakin saudara memahami, dan semakin saudara memahami murid saudara, semakin mereka merasa dicintai. Dan semakin mereka merasa dicintai dan dipahami, semakin besar pengaruh saudara dalam hidup mereka. Jadi, mulailah dengan mendengarkan dan mendengarkan dan mendengarkan. Tuhan memberkati.